Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jola Fitrianingsih, mahasiswa pariwisata Universitas Internasional Batam. Saya ingin menjelaskan mengenai perencanaan pengelolaan dari objek ekowisata yang bernama Mengkapan Mangrove yang terletak di Provinsi Riau. Mengkapan Mangrove berlokasi di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Mengkapan Mangrove sendiri telah memberikan perhatian khusus kepada pemerintah Riau dalam lingkup kesetaraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Terdapat 5 stakeholder yang memiliki peran penting dalam pengembangan objek ekowisata Mengkapan Mangrove ini, yaitu yang pertama Kantor Pariwisata Siak, Manajemen Pariwisata Daerah Mengkapan, Masyarakat Lokal Desa Mengkapan, PT Selat Malaka, yaitu salah satu perusahaan pengeboran minyak yang lokasinya tidak berjauhan dari Desa Mengkapan, dan yang terakhir yaitu lembaga swadaya masyarakat yang turut aktif dalam pengembangan objek ekowisata Mengkapan Mangrove. Dalam studi kasus yang telah diberikan, ada 2 poin penting yang harus kita kembangkan, yaitu bagaimana perencanaan pengelolaan dari objek ekowisata Mengkapan Mangrove, dan yang kedua yaitu bagaimana strategi potensial yang dapat digunakan untuk melestarikan hutan mangrove. Perlu diketahui bahwa kegiatan ekowisata bertujuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, sehingga kelestarian ekosistem alam dapat terus terjaga. Dalam pengembangan kegiatan ekowisata tentunya diperlukan pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan, yaitu dengan menjalankan kerjasama antar stakeholder agar dapat berimplikasi pada peningkatan daya dukung kawasan ekosistem mangrove, dan juga untuk mengembangkan aktivitas di daerah pesisir serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Adapun strategi pengembangan yang dapat dilakukan yaitu dengan beberapa upaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu melibatkan masyarakat dalam pengembangan objek ekowisata yang didukung oleh pemerintah daerah serta pihak swasta. Koordinasi antara masyarakat sekitar dengan stakeholder dapat dimulai dari kegiatan perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, serta pemantauan dari konsep pengembangan ekowisata di Mengkapan Mangrove ini. Mengapa masyarakat? Karena masyarakat ini adalah pemilik dari sumber daya yang sedang dikembangkan. Untuk itu, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk mempermudah dalam koordinasi pengembangan objek wisata. Selain itu, salah satu tujuan dari ekowisata yaitu untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal di sekitar objek wisata tersebut. Langkah kedua yaitu dengan penataan kembali ruang untuk kegiatan ekowisata, seperti perbaikan infrastruktur, air bersih, pembangunan sarana dan prasarana, sistem pengolahan sampah, serta sarana penunjang untuk kebutuhan wisatawan lainnya. Hal ini bertujuan untuk terciptanya kenyamanan wisatawan ketika mengunjungi objek wisata Mengkapan Mangrove. Langkah ketiga yaitu dengan mengembangkan produk ekowisata di Mengkapan Mangrove. Produk ekowisata yang ditawarkan haruslah aman dan nyaman serta sesuai dengan potensi sumber daya alam yang terdapat di sekitar daerah wisata. Misalnya dengan memanfaatkan satwa yang ada di sekitar hutan mangrove, ada kegiatan pemancingan, ada camping, lalu ada fasilitas bersampan untuk mengelilingi hutan mangrove, terus ada juga jembatan kayu yang dapat digunakan wisatawan untuk berkeliling. Dan masih banyak lagi potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai produk ekowisata untuk menarik minat wisatawan untuk mengunjungi objek wisata Mengkapan Mangrove ini. Yang keempat yaitu dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia yang kompeten dalam kegiatan ekowisata. Pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada petugas yang terlibat dalam kegiatan ekowisata di Mengkapan Mangrove memang sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan ekowisata tersebut, seperti bagaimana pelaksanaan dan pemantauan kegiatan ekowisata tersebut, bagaimana memanajemen pengunjung, bagaimana memandu wisatawan yang datang, serta petugas itu haruslah tanggap terhadap keamanan dan keselamatan wisatawan. Nah, yang terakhir yaitu dengan melakukan promosi melalui media sosial seperti website, Instagram, Facebook, dan juga video YouTube. Promosi melalui media sosial memanglah sangat efektif. Selain menghemat biaya untuk promosi, media sosial juga dapat menjangkau para pembaca, baik itu dari luar kota bahkan dari luar negeri. Website dan media sosial lainnya yang dibuat haruslah menyediakan informasi menarik yang berisi mengenai tentang keindahan alam Mengkapan Mangrove, keunikan dan kekhasan mangrove yang terdapat di Desa Mengkapan, serta produk-produk ekowisata lainnya yang terdapat di objek wisata tersebut.
Dalam pembangunan objek ekowisata, tentunya diperlukan pemeliharaan dengan tujuan untuk melestarikan hutan mangrove dan menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar hutan mangrove tersebut. Dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove, terdapat 3 komponen pokok yang harus diperhatikan, yaitu aktivitas sosial, ekonomi, dan sumber daya alam itu sendiri. Pada aktivitas sosial dan ekonomi, sumber daya alam diperlukan untuk meneruskan kehidupannya, sedangkan sumber daya alam sangat bergantung pada aktivitas manusia sebagai pengguna utama dari sumber daya alam tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan mangrove, yaitu dengan melakukan perbaikan tata kelola kawasan konservasi mangrove. Upaya pelestarian hutan mangrove dapat dilakukan dengan mengatur ulang wilayah pesisir seperti pemukiman warga, vegetasi, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan wilayah pesisir pantai berpotensi sebagai objek wisata, sehingga hutan mangrove yang berada di sekitar wilayah tersebut tentunya akan dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya yaitu pengembangan konservasi perlindungan mangrove haruslah berbasis masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah pemilik hutan mangrove tersebut. Mereka juga dapat mengawasi perkembangan mangrove yang ada. Selain itu, dengan diturut sertakan masyarakat dalam pengembangan konservasi mangrove tersebut akan menumbuhkan kesadaran masyarakat dan kecintaan mereka terhadap hutan mangrove tersebut. Nah, yang terakhir yaitu dengan melakukan peremajaan pada hutan mangrove yang telah rusak untuk memulihkan fungsi serta meningkatkan nilai manfaatnya. Nah, pemeliharaan tanaman mangrove sangatlah penting agar pertumbuhan tanaman tersebut dapat terkontrol. Apabila terjadi kerusakan akibat serangan hama atau ombak laut dan lain sebagainya, haruslah segera diganti dengan bibit baru agar bakau yang rusak tersebut tidak mempengaruhi bakau yang lainnya dan tidak mengurangi nilai estetika yang ada pada hutan bakau tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai pengelolaan objek ekowisata dan pelestarian lingkungan hutan mangrove. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.